Indonesia memiliki militer dari matra darat, laut dan udara yang kuat untuk menjaga pertahanannya dari serangan negara lain. Ketiga matra TNI itu masing-masing juga memiliki pasukan elite khusus yang kemampuannya disegani dunia. Ada Detasetem Bravo, Den Bravo, 90 milik TNI Angkatan Udara. Datasemen Jalamangkara, Denjaka, Batalion Intai Amfibi, Yontai 5, Marinir. Komando Pasukan Katak Kopaska, di bawah TNI Angkatan Laut. Selanjutnya Komando Pasukan Khusus Kopassus, Satuan Elite TNI Angkatan Darat. Untuk menjadi bagian dari pasukan elite tersebut tidak mudah. Latihan super keras dan sadis harus dilewati calon prajuritnya. Mereka dituntut harus mampu beroperasi di berbagai kondisi, sendiri maupun dalam tim. 1. Den Bravo 90. Den Bravo dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan anti-teror mereka. Di antara latihan tersebut adalah infiltrasi laut, yang bertujuan untuk penyerbuan pangkalan udara lepas pantai di pusat latihan Denjaka. Latihan Underwater Demolition, UDT, yang dilakukan di sarana latihan Kopaska, hingga latihan penjinakan bom yang dilakukan di Pusdikti Gegana Polri. 2. Denjaka. Denjaka adalah sebuah detasemen pasukan khusus lapangan. Mereka harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak dengan lincah di laut dengan daya tahan tinggi, serta survive di darat. Gelar pasukan di Monas DD Oke Zone. Saat berlatih, tangan dan kaki anggota Denjaka diikat, lalu mereka dibuang ke laut ganas. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Mereka juga dilepas di tengah hutan dengan bermodal garam dan harus mampu bertahan berhari-hari. 3. Yontai 5. Yontai 5 adalah satuan elite dalam Korps Marinir seperti halnya Grup 3, Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat Tni AD. Bentuk latihan Yontai 5 adalah, para siswa Intai Amfibi menggelar daki serbu. Mereka harus mendaki tebing setinggi 15 meter dengan kemiringan 90 derajat. Tidak hanya itu, ada juga latihan raid tajam doper serta renang dan dayung menembus gelombang pantai selatan. Selain latihan, kemampuan mereka juga diuji untuk melakukan hellwith, menembak senjata ringan, menembak senjata bantuan, tahap kelautan, tahap komando hutan, tahap intai amfibi, lintas medan Banyuwangi Surabaya, terjun statik, terjun bebas, dan tahap intelijen di sejumlah wilayah latihan di Jawa Timur. 4. Kopaska, Komando Pasukan Katak, atau disingkat menjadi Kopaska. Kapan rangkaian Hell Week akan dimulai? Bisa saja tiba-tiba saat mereka belajar di kelas, atau saat tidur terlelap. Pada tahap akhir latihan Hell Week, para personel baru disimulasikan melakukan misi penyerangan target di kawasan. 5. Kopassus, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, memiliki latihan ekstrim. Latihan ekstrim Korps Baret Merah ini berlangsung dalam 3 tahap pendidikan. Ketiga tahap ini merupakan momen penyeleksian prajurit elite Kopassus. Para calon anggota Kopassus harus lulus latihan dasar komando, penjelajahan dan survival di dalam gunung dan hutan, serta pendaratan laut. TNI simulasi anti-teror antara. Tahapan paling sulit yang dirasakan oleh prajurit adalah ketika sesi pelolosan dan kem tawanan yang berlangsung selama 1 hari penuh.
Mereka akan dilepas satu persatu dari tempat rahasia yang berada di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap. Tanpa dibekali apapun, prajurit tersebut harus mampu melarikan diri dari kejaran musuh dilakukan oleh para instruktur. Rekayasa pelatihan ini bisa berupa hujan tembakan ataupun dikejar sampai tertangkap. Para prajurit yang tertangkap akan dimasukkan ke dalam sel tahanan, diinterogasi dan disiksa sampai buka mulut. Mereka harus mampu berenang di kedalaman laut sambil membawa senjata dan memikul beban perbekalan berat.